Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada henti-hentinya di terjerak-jerak bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang terus-menerus diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Terutama nikmat yang paling mahal adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, niki nikmat si paling mahal. Ya, karena dengannya seseorang bisa bahagia di dunia, bisa bahagia di kubur, dan bisa bahagia di alam akhirat. Ya, berbeda dengan orang yang kafir, orang yang kufur waliyadzubillah. Ya, maka dia akan sengsara di dunia, sengsara di kubur, ya, sengsara di akhirat. Bahkan apapun yang dia lakukan sedikit pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ngombe-ngombe kebagusan. Kalau dia kufur, kalau dia kafir, maka kebagusannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang Islam. Orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun kondisinya itu bisa mendatangkan pahala, apapun kondisinya. Mau musibah sabar ya pahala jarina. Mau nikmat bersyukur ya pahala jarina, dengan beriman. Ya, adapun orang kafir bagaimanapun kebaikannya, maka itu tidak akan bisa menjadi pahala. Ya, tidak bisa menjadi pahala. Bersedekah misal dengan berbuah pahala sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Niki di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 54 yang artinya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menolak sedekah-sedekah mereka. Tidaklah Allah menolak sedekah-sedekah mereka itu, melainkan karena mereka kufur kepada
Allah dan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah nolak sedekahnya. Allah tidak memberinya pahala dari sedekah yang dia berikan itu. Kenapa ditolak oleh Allah? Karena dia kufur kepada Allah. Karena dia kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka dengan si kafir mengumbe-ngumbe baik ini darat kena. Nyumbang misal semiliar, setriliun dan lain sebagainya, ini kita terima sepeser pun tidak akan diterima. Kenapa? Karena adanya kekufuran pada diri. Berbeda dengan orang Islam, ya, seandainya kata dia bersedekah sebesar biji zarrah, dia bersedekah, maka itu akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembiaran sebesar biji zarrah, sembiaran biji zarrah. Marak beli biji kerupuk, dan zarrah. Kerupuk, ngombe beli kerupuk niki. Pudi gati, gerisa, geres. Pudi anu malik kerupuk sebenarnya. Ringanan malik. Mun kerupuk masih mau geres masih arah berat-berat kan. Kerupuknya darah berat aja mah. Tandai kata sakeno perbuatan kita kalau beriman, kalau berislam diterima. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya akan dia lihat. Ya, tapi kalau dia kufur sebelik-belik nafkah, sebelik-belik sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya kata wah berdua ya pahala. Wah berdua ya pahala, tiba-tiba terus kufur gawe tiba-tiba batal iman, tiba-tiba syirik ya, maka ibadah yang sudah ada, pahala yang sudah ada itu akan terhapus pahalanya kalau dia kufur. Ya betul. Siwah arah, misal Islam dia selama 10 tahun, tiba-tiba subur lewat Islam, maka pahalanya 10 tahun hilang semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amal." Ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, dan telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, jikalau engkau syirik munda kafir la yahbatanna 'amal, gina terhapus seluruh amalannya. Terhapus seluruh pahala Anda. Ini Nabi ancam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ancam. Dan nabi-nabi sebelum beliau semuanya diancam seperti ini. Apa ancamannya? Mun negawi syirik, mun kufur, mun nasdugul dengan Islam, buwe seluruh pahalanya. Ya. Jadi kekufuran ini bukan hanya menolak pahala yang akan datang, lagu enak menghapus pahala yang sudah ada, hilang sih. Ya, angka terjaga Islam niki, ndak jangan hilang agama nu. Ya, ndak jangan hilang agama niki, karena kalau sudah hilang agama niki, dia narak manfaat hidup, wah, dia narak manfaat hidup. Kita jaga dia, ngombe cara jaga ya. Yaitu dengan cara terus kita pelajarin, kita ulangin terus. Karena cobaan hidup niki ya luar biasa. Ya, pelih-pelih sekali no bilinta agama no. Gara-gara cobaan hidup ini. Ya, dan itu pun ada ngadeng. Awalnya ruana juga telat sholat, ngeruana telat. Suwe-suwe nyoba itu diulang sholat sekali, diulang sholat 2 kali. Suwe jerak sholat. Suwe jerak Islam, jerak berislam. Onya. Harapnya dengan subul dengan Islam. Luwe, onya. Ya, jadi cobaan hidup niki luar biasa. Oleh karenanya perlu at-tajdid, perlu pembaharuan terus. Ngombe cara pembaharuan dengan cara menuntut ilmu, pelajarin dia lagi. Ini sebagai pengokohan.
ya sebagai menguatkannya kembali agar agama kita niki tidak hilang. Nah niki dia bahayanya kekufuran. Orang yang kafir akan tertolak ibadahnya. Bahkan ibadah yang sudah ada, pahalanya akan terhapus. Adapun orang yang beriman, adapun orang yang beriman itu justru dalam kondisi apapun, dia jadi pahala. Bilang jelo berombok pahala beriman dia. Ya, mau ya nikmat bersyukur dia, jadi dia pahala. Mau ya musibah sabar ya, mau ya pahala. Dan hidup kita kan antara itu aja hidup kita ini. Ya, antara nikmat musibah. Nengke itu ini dalam kondisi apa ini, nikmat atau musibah nengke ini? Nikmat ini alhamdulillah. Ya, untuk kita semua tonton di Palestina misal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian, tidak ada tempat tinggal, darat tahun sekolah, darat tahun ibadah, darat berjamaah. Ya, keamanan nggak ada. Ya, makanya angkun kita ini nikmat luar biasa, perlu kita syukuri. Dan ini akan berbuah pahala. Angkun tesi bersyukur, ini akan berbuah pahala. Sebaliknya, muntah mau musibah, sabar, maka terus pahala. Ini dah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita ini sugi ke atau derek ke pahala doang jadi pahala doang. Nina ke mama ke pahala doang. Ya, di situ dia keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pia angna kita sumber pahala, entah kita sugi maupun kita miskin, entah kita laki maupun kita perempuan, entah jadi pejabat maupun rakyat biasa, mau ini dan mau pahala. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lagi kita kadang-kadang dia paham yang begini sehingga kita anggap pas terdiri dek adil Allah. Nanti ngono. Pas tersakit dek adil Allah. Nanti doang. Kenapa? Karena dunia itu lebih mendominasi di hati kita. Sehingga ia standar keadilan. Padahal standar keadilan adalah pahala yang telah disiapkan oleh Allah entah bagi orang yang kaya maupun miskin, nina maupun mama, sehat maupun sakit, ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwasanya seorang kalau sudah punya iman, maka detik-detik harinya itu akan berbuah pahala. Sebaliknya orang kalau kafir, maka detik-detik hidupnya itu akan menjadi dosa. Sere berombok usiana, maka sere berombok dosanya dengan kafir niki. Sere berombok nikmatna, maka sere berombok dosanya dengan kafir. Sere luwe kepekna, sere luwe dosanya dengan kafir. Sere tinggi derajat, sere luwe dosanya dengan kafir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahwasanya apa yang kami berikan kepada mereka itu lebih baik buat mereka. Jangan menyangka demikian. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Tapi kami berikan dia nikmat itu, kata Allah, agar bertambah dosa-dosa mereka. Akhirnya berombok dosa-dosa waliyadzubillah, sehingga berombok usianya, berombok dosa. Karena berombok kekufurannya, bilang jelo gawe kekufuran. Ya, serelue nikmat saat ini berarti serelue nikmat yang dia tidak syukuri. Sehingga serelue dosa dan serelue dosa. Itu semua apa sebabnya itu? Semua itu sebabnya kekufuran dan keimanan. Aku nasi kufur akhirnya bilang jelo dosa dan mauna. Dengan beriman, gara-gara ya beriman akhirnya bilang jelo pahala. Makanya kalau sudah dipahami ini, ya, maka kita akan sangat menikmati di saat kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
nikmat terbesar yang kita punya adalah iman yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat yang kita baca tadi. Beliau mengatakan qauluhu innama numli lahum liyazdadu itsma. Firman Allah yang artinya sesungguhnya kami tambahkan nikmat-nikmat itu kepada mereka untuk menambahkan mereka dosa. Itu maksudnya kata beliau, innama nuakhiru ajalahum. Sesungguhnya kami panjangkan umur-umur mereka. Fanutilahum, kemudian kami panjangkan usianya, liyazdadu itsma, agar terus bertambah dosa-dosanya. Berubah terus dosanya. Yaqul yaktasibul ma'asi fatasdadu athamuhum wa takthur. Karena dengan bertambahnya usia mereka, maka bertambah pula kemaksiatannya. Berumbuh kekufuran. Bilang dulu kami kufur soalnya. Karena tiap hari mengerjakan kekufuran, maka setiap hari bertambah dosa-dosa mereka. Niki dia hakikat iman dan kufur. Ya, alhamdulillah kita makin masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersilak tersyukurin ya, alhamdulillah. Dan iman niki bisa saja dicabut oleh Allah, bisa saja. Ya, angka ndak jangan ngecabut isi Allah dengan cara mari kita syukuri dia. Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Mun pada bersyukur purombo angi dan malik nikmatno. Maka mari syukuri nikmat iman ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah iman bagi kita semua. Allahumma amin. Taib rahimani wa rahimakumullah. Pada malam niki kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab niki tentang at-targhib wa tarhib, yaitu anjuran atau motivasi-motivasi dan tarhib, ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita masih di bab, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babu kathrati turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan kebaikan. Banyaknya jalan kebaikan. Bahwasanya kebaikan niki pahala niki luwih sumberna untuk mendapatkan pahala. Tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan berzikir, tidak hanya dengan membaca Al-Quran, lalu luwih jalan untuk mendapatkan pahala. Ya, lagu syarat tengone harus beriman dengan, sehingga dia bisa mendapatkan pahala-pahala dari jalan yang lain. Ya, seseorang bisa dia mendapatkan pahala, misal dari jual beli berdagang. Ya, ini para pedagang ini tidak mau pahala dengan berdagang ini. Dengan cara apa? Dengan cara diniatkan berdagang ini sebagai aplikasi dari perintah Allah yang memerintahkan kita mencari harta halal. Allah nyuruh kita mencari harta halal. Kulu minat thayyibat, min Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, makanlah yang halal. Allah nyuruh kita berarti mencari yang halal. Wa bataghu min fadlillah. Mendoa pada selesai sholat, pada mencartono kita karunia Allah yang halal-halal. Suruh kita minta halal. Karena kita disuruh mencari halal, maka kita lakukan yang halal-halal. Di antaranya pedagang. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akhirnya kita jual beli. Nah, kak pas berdagang,
ternyata niki untuk mencari harta halal. Maka dengan demikian pedagang ini akan membuahkan apa? Dia pedagang doang ini loh ini. Ada pedagang ini. Pedagang doang. Petani mesti pedagang, petani, peternak, apa jenaharan. Yang penting bekerja. Aku pekerjaan yang halal, oke. Pekerjaan yang halal. Ya, maka itu akan menjadi sumber atau jalan mendapatkan pahala selama pekerjaan yang halal. Lalu mau sebagai apa karena pegawai transaksi riba, enggak boleh. Mau jadi pahala ini, tidak mau karena dia menggunakan apa transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdagang, beternak, bertani bisa menjadi pintu, bahkan nikah. Ya, nikah. Kuna si bercumbu suami istri ini bisa menjadi ladang. Duduk bersama istri, ngobrol, dia demen. Bahkan Nabi kita mengatakan afdhalu a'malin idkhalus surur fi qalbil mu'min. Amalan paling afdal membahagiakan seorang mukmin atau seorang muslim biar demen. Dan orang yang paling pantas untuk kita bikin bahagia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sere dekat dengan ini tiba itu, sere berkewajiban itu biar bahagia. Sere dekat tiba itu, sere berkewajiban kita menafkahi dia, membuat dia bahagia, membantu dia. Saya paling dekat kira-kira kejadian dekat istri paling dekat. Maka pahala yang paling besar membahagiakan manusia, pahala paling besar adalah membahagiakan istri. Membahagiakan karena dia yang paling dekat itu. Yang paling besar pahalanya kita nafkahin anak dan istri. Makanya Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan seseorang adalah dinar yang dia nafkahkan untuk anak dan istrinya. Kita di Lombok Arab dinar kan, rupiah. Seperti sebaik-baik rupiah untuk anak dan istri itu yang paling baik. Karena dia paling dekat sama kita. Orang yang paling berhak untuk kita tolong yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling berhak kita bahagiakan orang yang paling dekat dengan kita. Itu nanti munsanina aja kasar itu. Sembele-mele itu maknai ya. Munsanina dengan dia lembut itu. Bahaya doang ini. Bahaya ini. Ya, senina itu sendiri juga kasar itu kecil. Itu amalnya dia bilang nengennya kepeng diri. Gitu. Papa anak dengan ini dipecah. Itu anak dengan anak itu aja sirik betul. Anak baru maling mah daratan. Ya, nah ini sekedar contoh ini. Ya, maka ia pun berat berbuat baik tipe istri karena memang yang beli pahalanya. Nah itu pasti berbuat baik sama dia, duduk bersama dia, saling suapin ya, niatkan dia untuk mendapatkan pahala dari Allah. Beliau mengatakan wa fi bu'i ahadikum shadaqah. Hubungan suami istri antara kalian itu sedekah. Pahala. Ya, sahabat berkata, ya Rasulullah, masaknya dengan datengin syahwat. Nah, datengin syahwat. Nah ini kali ini mau pahala. Ya datengin syahwat. Nah ini kebutuhan syahwat kan ini mau pahala. Beliau ngasih kita kaidah. Beliau mengatakan, law wada'aha fi haram, akana alaihi wizr. Munatuluk syahwatna li haram. Bukankah dia dapat dosa? Oh iya, kalau dia taruh di tempat yang haram, dia akan dapat
dosa. Fakadzalika, maka demikian pula kalau syahwatnya dia taruh di tempat yang halal, maka dia akan dapat pahala. Jadi angkun si berhubungan badan misal dengan istri, niatkan agar terhindar dari yang haram, maka kita dapat pahala di sana. Jadi intinya bahwasanya sumber pahala luwih sumber pahala niki. Karing sila cekak-cekak ngatur niat. Nyadi anak istri ternyata pahala beli itu. Kita kan sering ya mengharapkan pahala itu kalau kita ngasih fakir miskin, kalau kita ngasih anak yatim, baru tono ingat kita pahala. Lalu mau nyadi senina teh, nyadi anak teh, terkadang lupa itu niatan pahala. Kan kadang-kadang sambil serengut kita besar. Oh, kamu kepen-kepen diri, gitu. Padahal pahala itu. Ya, jadi intinya bahwasanya pintu pahala sangatlah banyak, bukan hanya sholat, bukan hanya baca Al-Quran, ya, tapi bahkan hubungan suami istri itu juga menjadi sumber pahala. Makin kita akan baca di sini hadis yang ke-122 dari kitab niki. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini mengatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia ini wajib dia wajib tersedekahkan setiap persendian. Persendian ya karena luas-luas nih. Ya, persendian. Kulli yaumin tatlu'u fihi syamsu. Dia bersedekah di setiap terbitnya matahari. Berarti bilang jelo sendi kita niki wajib disedekahkan. Wajib kita bersedekah untuknya sendi-sendi ini. Ya, wajib kita bersedekah untuk sendi-sendi ini. Nah, nanti itu mau tenang sedekah pikirannya pasti kepeang doang ini kan. Tapi beliau mengatakan ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau mengadili antara dua orang yang sedang bertikai itu termasuk sedekah. Kita kedua kanak bersual kita adili dia, kita lerai dia, kita lawar dia lawar teh yang akhirnya bersual malik, itu sudah sedekah. Berarti sedekah enggak mesti dengan uang, perbuatan baik juga sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Engkau bantu seseorang untuk naik di kendaraannya, ini juga sedekah. Karena mulai kan dengan pulaan ya kan konte, aning kuda, mau nangkakan lah, karing buka lawang, seret mobil atau Honda karing angkat naik langsung. Kalau dulu dia lelah, ya, atau sang nangka dengan toa di neguru dan kayak aning Honda yang saat bantu te yang maka ini juga apa? Sedekah. Ya, kita bantu dia itu termasuk sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Sudah angkatkan dia barang-barangnya ke kendaraan itu juga termasuk ngangkat barang. Ini kan ngangkat barang ini, ngangkat barang ini ibadah ini. Aslinya dia bukan ibadah. Ya, ini kegiatan sosial, kita bahasa negara ke bahasa keren. Kegiatan sosial. Tapi kalau diniatkan ini mencari pahala dari Allah, oh itu pahala. Gotong royong nanti nyangkul minyak erat. Ibadah yang minyak erat ini minara ibadah. Ibadah ini sholat, baca Quran, ini ibadah. Tapi minyak erat itu bisa jadi pintu pahala.
Dengan catatan dia niatkan mengharapkan pahala dari Allah. Ya, intinya mengangkatkan orang barang ini bisa menjadi sumber. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Mengucapkan ucapan yang bagus ini juga sedekah. Ucapan si bagus. Angka bahasa halus, Arab bahasa kasar. Berusaha berbahasa halus. Niatkan berbahasa halus ini untuk mendapatkan pahala. Maka itu pintu pahala juga bahasa halus sedikit. Niatannya. Pira jelo berbicara kecadengan kira-kira. Pira kali berbicara sejelo kecadengan. Hah? Ribuan kali berbicara. Berinteraksi. Nah, silahkan berinteraksi dengan bahasa yang halus, bahasa yang membahagiakan dia, bahasa yang menghormati dia, dan niatkan itu untuk mendapatkan pahala. Kadang pahala itu. Kira-kira itu gini, berinteraksi, berpira pahala itu. Kemudian, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah, setiap langkah engkau menuju sholat itu juga menuju sholat, menuju majelis ta'lim, menuju malik orang tua, menuju intinya langkah menuju kebaikan itu juga pintu. Milik silaturahmi yang sama tonta, ning paman, ning saya. Setiap langkah menjadi pintu. Luar biasa. Ya. Kemudian wa tumitul adza 'anil tariqi dan engkau menghindarkan gangguan dari jalan itu juga termasuk sedekah. Nabi gangguan biasanya di jalan batu sedikit angkat batu, ngangkat batu ini ibadah kan ngangkat batu. Dia ibadah ngangkat batu lalu niatan ini sebagai sumber pahala dari Allah dapat kita pahala sekedar ngangkat. Itu sekedar ngangkat kayu dan ada sakitan dengan itu. Nah, gue ngangkat kayu tujuannya menjujuk pau dengan ngomong gue nih pahala kena ini jadi dosa. Karena niat balik nggak niat ini fungsi niat. Aku mau ngangkat kayu ini akhirnya akan ganggu dengan pahala mau ngangkat kayu ke jujuk dengan maka ini menjadi apa? Dosa. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian kata Imam Nawawi, wa rawahu Muslim aidha. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim min riwayati Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha. Si pertama dari Abu Hurairah. Adapun sekarang ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittin wa thalathimi'ati mafsalin. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan dari 360 sendi. Setiap manusia niki memiliki 360 sendi. Jadi 360 tapi karena engsel ini dari seluruh tubuh kita. Subhanallah, kan manusia ini tidak berdua sendi, tidak berdua engsel. Bukan ditunggu ngambil robot berdua ya engsel pun mereka. Mau ditambah engsel pun ditunggu ngambil utang tuben. Ya nggak bisa bergerak sama seperti ini kira darah engsel kan. Ngulung utang ditunggu ngambil. Ya kita ini engsel kita berapa? 360 di seluruh tubuh ini. Kemudian beliau mengatakan
Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas au syaukatin au adzama an tariqin nasi au amara bima'rufin au naha 'anil munkar. Kayaknya ada kurang nih di hadisnya nih. Lihat di lafaz yang lain. Baik. Di sini beliau kemudian mengatakan, faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah. Barang siapa yang kabbarallah, bertakbir, wa hamidallah, dan barang siapa yang memuji Allah, wa hallalallah, membaca tahlil, pembayaran tahlil, la ilaha illallah, wa sabbahallah, dan dia membaca tasbih. Yang mana tasbih? Subhanallah. Wa astaghfarallah, dan dia baca istighfar. Yang mana istighfar? Astaghfirullah. Wa azala hajaran, atau dia memindah batu. Nabi niat memindah batu mana? Agar tidak mengganggu kaum muslimin. Lagu menengangkat batu dan kadu melentong dengan mobil guna pahala atau dosa? Dosa mau ya. Au syaukatan, atau dia menghindarkan duri. Au awaman, atau dia menghindarkan tulang. Antariqin nas, dari jalan manusia. Maka itu semua sudah sedekah. Au amara bima'rufin au naha 'an munkarin, suruh dengan gawe ma'ruf. Ambil contohnya nyuruh dengan gawe ma'ruf. Contohnya nyuruh dengan sholat, misalnya teh kepada sholat teh itu ngono. Ya. Maka ini juga termasuk sedekah. Au naha 'an munkarin, atau dia melarang orang mengerjakan kemungkaran. Be contohnya tempat dengan gawe mungkar. Hah? Oh, berat masih ada nih. Ya, intinya kemungkaran bala ayat. Ada dasittina wa thalathimi'ah. Kita lakukan semua itu sejumlah 360. Takbir, tahlil, tahmid, tasbih, istighfar, amar ma'ruf, nahi mungkar, seluruhnya totalnya 360 dalam satu hari. Fa innahu yumsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Maka orang ini kalau sudah mengerjakan 360 semuanya itu, maka di sore hari orang ini telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Berarti kita ada kewajiban bersedekah 360 sedekah dalam satu hari. Ya, mungkin pun sedekahnya silakan berbentuk uang, silakan berbentuk perbuatan, silakan berbentuk ucapan, silakan berbentuk hati, silakan berbentuk uang, jelas ini aja bersedekah, sadek anak yatim, sadek fakir miskin, sadek janda, jompo, dan sebagainya. Lisannya itu dengan ucapan yang baik, berbahasa yang halus, bahasa yang menghormati orang. Anggota badan seperti tadi sholat, apalagi puasa membantu orang. Amalan hati itu rasa cinta, rasa tawakal kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Nah, ini semua ini ya kita berkewajiban sebanyak 360 perbuatan baik harus kita lakukan dalam satu hari. Kalau sudah dia lakukan 360 sedekah itu, maka dia telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Di riwayat yang lain
sebelum ini kita pernah baca hadis Abu Dzar ya di 118 ya. Di sana ya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'huma minal duha, dan menutupi 360 itu adalah dengan 2 rakaat yang dia laksanakan di waktu duha. Salat apa? Ada 2 rakaat di waktu duha. Salat duha, salat sunnah duha. Nah, kita kalau sudah salat sunnah duha 2 rakaat, maka ini bisa menutupi kebutuhan ya, bisa menutupi kewajiban bersedekah yang 360 sedekah itu dengan cara melaksanakan sholat duha ya, 2 rakaat doang. Berat ya 2 rakaat nih, berat nih 2 rakaat, apalagi kejadian rame pembeli lah. Itu selalu aning bangkat kejadian rame keditno mendeter ini bilin bangkat itu kejadian kata asik miru kan kamu taudu kan gue kena paden tuh akhirnya dinerani bilinnya ya. Intinya bahwasanya kewajiban yang 360 ini bisa dengan zikir ya, bisa dengan perbuatan baik, bisa pula dengan bersedekah menggunakan harta, dan bisa pula dengan melaksanakan 2 rakaat sholat di waktu duha atau yang kita kenal dengan nama sholat sunnah duha. Niki dia hadisnya, hadis niki tentunya sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam. Kita baca faedah secara singkat dari hadis niki. Faedah pertama, hadis niki menunjukkan bahwa manusia memiliki 360 sendi. Dengan yakin jamaah, ya Nabi SAW menyebutkan demikian. Maka kita harus yakin manusia memiliki 360 sendi, dan ternyata ilmu kedokteran menemukan hal demikian. Ya, angka ida ini betula alu lelah-lelah meneliti sendi, cukup baca hadis ini selesai. Sendi manusia ada 360 sendi. Kemudian yang kedua, hadis ini mendorong kita untuk selalu bersyukur. Ya, diantaranya adalah nikmat sendi. Sendi niki nikmat ternyata. Ya, jangankan kita berdiri sendi, nah keseliu doang si kuntine ke la ilaha illallah lelah teh. Sakit doang keseliu lelah itu. Apalagi kita berdiri sendi. Jangankan siku, tapi ini dia sendiri anak umai ini lelah itu subhanallah. Ya, bapak lagi si lainnya langsung ngerokok. Dari keseliu tengah melihat tengah rokok kami. Nah, ini menunjukkan ya hendaklah manusia itu terus bersyukur karena nikmat yang sangat banyak yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, ya bahwasanya ini menunjukkan pentingnya amal soleh, ya perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik niki diantara manfaatnya adalah dia menjadi sebab dibebaskannya seseorang dari neraka. Ya pentingnya amal soleh. Kemudian yang keempat, faedah keempat, hadis ini menunjukkan variasi amal soleh di dalam Islam. Jadi Islam niki di monoton, di sholat doang, di zikir doang, ya, tapi kegiatan-kegiatan sosial lainnya itu bisa menjadikan seorang muslim mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bantu semetonnya, ya, itu bisa menjadi sumber pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis niki yang berikutnya, hadis ini menganjurkan kita untuk al-islah bainan nas. Anjuran mengislah dua manusia yang sedang bertikai. Nah, dengan besual
dianjurkan kita untuk mengislahnya. Nabi bahasa api tai islah melalangin. Narat Malik lebih mantap mendamaikan. Nah, melalar dia terus pihaknya damai. Pihaknya saling temenan akhirnya. Nah, ini menerangkan marah ino suruh nih tendamian. Mun teman mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai, ya, dan ini adalah Nabi arana akhlak yang luar biasa. Kemudian hadis ini juga berikutnya, faedah berikutnya hadis ini menganjurkan kita untuk menjaga sholat berjamaah. Di mana setiap langkah kita ke masjid sholat jamaah, ini dia menjadi ladang pahala. Niki dia para jamaah ya yang bisa kita baca, ya mudah-mudahan apa yang kita baca niki bermanfaat. Intinya bahwasanya sumber pahala sangat banyak, tidak terbatas dengan al-ibadah al-mahdhah, ibadah murni, tapi kegiatan sosial ini juga bisa menjadi ladang pahala, bahkan kegiatan bisnis itu bisa menjadi pintu pahala tergantung bagaimana niat kita. Ya, apa yang kita tuju dari kegiatan-kegiatan tersebut. Niki dia mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة نبينا محمد وعلى آله
arak ke sindik mah jelas. Wah jelas semua dulu ini. Jelas. Betul. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nggih. salat itu juga Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus salata wa atuz zakata wa jadi salat ini sesuatu yang bahkan ini menjadi tiang agama Ustaz. Yang ingin saya tanyakan itu salah satu asar atau buah itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan Mungkar, nggih. masih melakukan maksiat ini. Apa yang usahakan di dalam sholat kita itu untuk tercapai asal dari yang Nggih, jadi kan sholat mencegah keji dan mungkar. Lagu sholat itu cuman masih saja kita berbuat keji dan mungkar. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yakin kita ayat ini? Yakin gadi? Yakin gadi. Bahwasanya sholat akan mencegah kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Lakukan temasi gawe perbuatan keji dan mungkar itu menunjukkan kita belum sholat. Kita belum sholat yang sempurna itu belum. Kita hanya sholat sekedar tor badan dengan ya sekedar butang, sekedar ruku, sekedar sujud, sekedar ya menggugurkan kewajiban. Sholat yang sebenarnya itu yang belum kita lakukan. Ya, sehingga kita akhirnya masih melakukan maksiat. Kalau sudah benar-benar kita lakukan sholat yang sebenarnya, maka otomatis nggak akan ada itu perbuatan. Karena sholat ini dia sedang bermunajat dengan Allah. Sholat ini dia sedang berbincang dengan Allah, menunjukkan kedekatan dia dengan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu akan menjaga dia dan lain sebagainya. Kalau dia benar-benar sholat, maka dia akan menyadari kedekatan Allah dengan dirinya. Menwasadarin angkun Allah dekat gatili ia bedik nejin semal melakukan hal-hal yang tidak disenengin oleh Allah. Dia nejin semal. Ya, tapi karena kita sekarang masih jauh dari kata sholat, sehingga kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelen-belen kami mas. Tapi kalau kita sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tersemal lagi melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Ya, mereka mencintai seseorang, dekat kita dengan seseorang, terus saya kijang kenal kak kencai itu dengan cinta dan menang. Dan pasti kita tidak akan semal melakukan hal-hal yang dia tidak senangi orang yang kita cintai ini. Itu begitu kita tahu dekat dengan dia. Nah, seorang mukmin kalau sudah merasa dekat dengan Allah, Allah selalu mengawasi dia, Allah selalu mengontrol dia, muraqabah istilahnya. Kalau sudah merasakan itu dengan sholatnya, maka dia najin semal. Ya, untuk melakukan maksiat tersebut. Itu dia nama al-haya, rasa malu. Ya, dan inti dari rasa malu itu adalah ya malunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang kalau sudah dia bagus sholatnya, muncul rasa malunya kepada Allah, munah balik gitu rasa malunya kepada Allah, maka dia akan terselamatkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Singkatnya bahwa kita belum sholat, baru sekedar sholat yang hakiki belum kita laksanakan, sekedar guguran kewajiban, lengkap rukun syarat, ruhnya sholat itu belum.
Itulah sebabnya akhirnya kita masih melakukan maksiat-maksiat dan masih melakukan perbuatan yang keji tersebut. Mudah jelas. Alhamdulillah. Jadi sholat itu ada rohnya. Mari kita hidupkan roh daripada sholat. Wallahu ta'ala. Oke. Gimana dengan seorang istri yang bukan salah tanpa persetujuan suami, kan suami kerja di Indonesia, pada salah yang aman. Oke, jadi oke. Mana ya orang yang menerima sedekah itu adalah orang yang kaya. Biasanya kalau melihat pesta itu orang kaya ya. Diundang. Ini bagaimana ya orang Itu ide bersedekah apa ide begawe? Ini kan yang keruan. Oke. Pesta. Terus yang diundang orang kaya. Oh, ngono. Yang diundang orang kaya berarti ia bersedekah, ngono tiba dengan sugi, ngono ke? Baik. Pertama, suami yang di Malaysia. Ya. Suami yang di Malaysia ngirim uang kepada istrinya, terus istrinya gak bersedekah kepeng semama. Jadi suami dan istri harus menjelaskan B kepeng suami, B kepeng istri. Ini ke istri berdua kepeng. Angka ini ini berarti ini berarti istri berdua kepeng bisa. Nah, harus dipisah mana uang suami, mana uang istri. Kalau itu uang istri, mau ilangan mana ruana istri kita, mau ilangan bisnisnya mungkin istri kita, mau ilangan jual emas neruana. Kalau itu dari uang istri bebas, nekadung ngambil bebas. Sebagaimana suami dia ada uang juga bebas, dia pakai ngapa-ngapain uangnya suami. Ya, nah di saat suami menitip uang di istri, ya untuk kebutuhan rumah, untuk kadunya adik ke anak mangan, untuk dan lain sebagainya, berarti yang dipegang oleh istri ini uang suami. Kalau itu uang suami, maka nggak boleh istri ini berkreasi menggunakannya, harus dengan izin dari suami. Mau dia gunakan untuk pesadi, mau dia gunakan untuk beli apa, nebadak suami. Karena ini uang siapa? Uang suami. Ini nebadak suami, Pak, ini tenjunjuk apa anak yatim silet tenen deh, ngana misal. Kan ulah bebadak karena uang suami yang dia pegang. Tapi kalau uangnya dia si istri ini benar tadi bebas misal. Jadi harus dipisah mana uang istri, mana uang suami. Kalau uang dia, si istri ini dia punya uang bebas, kadung ambil. Kalau yang dipegang uang suami, maka harus dengan izin si suami. Harus diganggu deh. Jelas nih Bu? Alhamdulillah. Kalau itu uang suami harus. Ya, dan suami berkewajiban menafkahi istri sampai dia cukup makan, cukup pakaian, cukup tempat tinggal. Cukup ibu-ibu ya. Bukan ke mewah, bukan. Yang penting cukup. Ya, cukup itu kewajiban. Mbe ya. Mbe mana? Mana? Nde kepeng semama, kepeng senina. Kan maharu gitu semama. Bukan demikian, Ibu. Jadi uang suami, cuman suami punya kewajiban menafkahi istrinya sampai cukup.
dan menafkahi istri ini uang paling belik pahalanya sugul dengan suami. Uang paling belik pahalanya sugul yaitu uang sugul untuk istri dan anak. Sampai dia cukup baru kanggo untuk yang lain. Baru kanggo untuk dengan toa, baru kanggo untuk adik, baru kanggo untuk kakak, baru kanggo untuk paman. Setelah cukup anak dan istri. Cukup lagu ibu-ibu ya, bukan ke mewah. Dia cuma cukup bikin mewah duit makanan, dia cuma berduit gelang. Nanti nih. Sekarang dia cukup setelah cukup. Jadi intinya harta istri, harta suami. Cuman suami punya kewajiban menafkahi istri. Nah, kalau si istri menyedekahkan hartanya dia, si istri bebas. Istri mau menyedekahkan harta suami, maka harus izin dengan jelas, oke? Yang kedua, sedekah ini kan untuk orang miskin. Ngombe pun yang mun bersedekah tipak dengan sugi. Ngombe contohnya pas begawe, ngene. Jadi begawe ini bukan sedekah. Bukan sedekah begawe ini. Ya, siaran bersedekah bayi ini bulan kepian ya, ada dengan miskin itu sedekah. Begawe ini pesta ini. Ya, dan pesta ini bisa kita undang siapapun, dengan sugi kita undang sila, dengan miskin kita undang sila. Lalu Nabi itu pernah mengingatkan. Beliau mengatakan yang artinya seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan begawe. Di saat yang diundang hanya orang kaya dan yang miskin tidak diundang. Itulah makanan paling buruk. Makanan begawe. Yang bagaimana? Yang hanya mengundang orang kaya. Terus yang miskin nggak diundang. Ini adalah makanan terburuk. Ngono-ngono kondisi begawe, dedek akan. Karena ini makanan apa? Terburuk. Harus nara dengan miskin milu tono baru kita makan. Jadi intinya bahwa begawe ini bukan sedekah, bukan. Pesta tetap begawe aja, pesta. Ya, siapa-siapa kita undang silahkan. Lagu diingatkan kita jangan lupa dengan miskin. Sehingga orang kaya boleh dia makan makanan pesta, boleh. Karena dia diundang. Ya, yang nggak boleh itu orang kaya menerima sedekah, ini nggak boleh. Dengan sugi nerima zakat, nggak boleh dia nerima zakat. Ya, kalau diundang begawe, kanggo. Tengundang Pak Presiden, misal begawe, kanggo. Undang gubernur, undang Pak Camat, undang Sayyid Malik Sisugi, boleh kita undang dalam begawe itu. Tapi memberi zakat, ini nggak boleh, melainkan hanya orang-orang miskin. Beri sedekah nggak boleh. Nah, nak milih ternyadi harta tipak dengan sugi, lagu ini berbentuk harta. Ya, misalkan berbentuk pakaian, berbentuk sarung, berbentuk apa, kan harta masih narana. Milih ternyadi tipak dengan sugi. Kanggo keino, kanggo boleh ngasih harta ke mereka, cuma niatnya bukan sedekah. Niatnya adalah hadiah. Ya, makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau nerima hadiah. Mun si pemberi ini meniatkan hadiah, terimaannya si iya. Lagu mun si pemberi ini dia mau bersedekah, dia memilih nerima isi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh keluarga beliau tidak menerima yang namanya sedekah. Karena memang sedekah beda dengan hadiah. Hadiah bisa untuk orang kaya. Pesta termasuk dia itu. Masuk ke dalam hadiah tersebut. Jadi sedekah memang harus untuk orang miskin. Adapun pesta ini bukan sedekah, maka boleh orang kaya kita undang untuk menghadiri pesta. Lagu ingat ya, pesta yang hanya mengundang orang kaya ini makanan terburuk kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam pesta itu harus juga kita libatkan, kita undang orang-orang miskin. Mudahan jelas ya, wallahu taala. Yang 360 disebutkan di sana salat duha. Nah, ini yang 360 ini apakah sekedar ibadah tahu atau
ibadah yang wajib cuma seperti ini, sholat lima waktu. Jadi yang 360 ini apakah sholat wajib itu bisa menutupinya, begitu? Apakah sholat wajib ini bisa menutupinya? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita lihat dari hadisnya, ini yang menutupinya adalah bukan ibadah-ibadah wajib, tapi yang menutupinya adalah ibadah-ibadah yang mustahab. Zikir-zikir mustahab, sedekah-sedekah yang mustahab. Termasuk juga sholat duha. Ya, sholat duha hukumnya mustahab. Ya, jadi yang menutupi 360 itu adalah perbuatan tambahan lagi selain perbuatan yang diwajib-wajibkan itu. Makanya sholat kita yang 5 kali sehari belum bisa itu menutupi kewajiban 360 sedekah itu. Kapan bisa tertutupi? Kalau ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang mustahab. Ya, yaitu dia melaksanakan minimal sholat duha 2 dan jelas nanti wallahu ta'ala masih arak dia kena ibu-ibu arak kan di jelas ibu-ibu jelas ibu-ibu alhamdulillah soalnya bahaya nih nerani ini gitu subul bareng benar jelas. Alhamdulillah kalau memang sudah demikian semua sudah jelas alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat yang baca dan tidak semua yang mendengarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.